Oke, untuk line plot sampai di sini ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke discrete plot ya. Oke, untuk discrete plot ini kita juga memiliki beberapa fungsi yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama adalah fungsi stem ya, kemudian stair, stem tree, scatter, scatter tree ya. Nah, fungsi discrete plot ini sebetulnya dia ditekankan pada penggambaran grafik ya, untuk menekankan data yang ingin kita gambarkan ya, karena dia discrete ya, berbeda dengan continuous. Kalau continuous itu kita ingin melihat gambaran ya, apakah suatu fungsi itu dia berosilasi ya, atau dia terputus, atau dia asimptotik, atau dia bagaimana ya. Sedangkan untuk discrete ini kita menekankan datanya, oh bahwa datanya ini sebarannya seperti ini misalkan ya. Kalau di statistik Anda ingin melihat apakah datanya ini kalau diplot sebarannya acak ya, ataukah dia memiliki kecenderungan tren tertentu atau bagaimana ya. Nah, yang pertama fungsi stem ini digunakan untuk menampilkan grafik ya, yang memperlihatkan batang atau garis dari sumbu ke data yang bersangkutan ya. Jadi di sini saya mengeplot fungsi apa ini? Fungsi sinusoidal juga ini ya. Ini X-nya sekian, Y-nya ini rasanya suatu fungsi sinusoidal juga ya. Oke, jadi ketika diplot menggunakan stem, dia akan mengeplot titik-titik diskrit di sini, dan ini akan dihubungkan ke sana ya. Nah, ini fungsinya mungkin ya, kalau Anda mempelajari mengenai integral ya, ini bisa untuk memperlihatkan luasan ya, luasan yang dibentuk antara kurva dengan sumbu ya. Oke ya. Ini fungsi stem ini dan ini hanya berbeda warna ya. Dan juga di sini bisa kita gunakan stem Y saja ya. Stem Y dan stem XY ini perbedaannya sama seperti ketika kita menggunakan plot XY dan plot Y ya. Dimana stem Y ini dia mengeplot mulai dari jumlah datanya ya. Oke, kemudian fungsi stair ini untuk mengeplotkan fungsi dalam bentuk tangga ya. Jadi tadi kita memiliki fungsi cosinus ini ya, fungsi cosinus ya. Kemudian tapi di sini kita tidak mengeplot menggunakan fungsi line plot ya, atau fungsi continue, melainkan menggunakan fungsi stair yaitu fungsi discrete ya. Jadi di sini dia akan diplot ya, discrete-nya di situ, kemudian dia akan dihubungkan secara stair ya. Nah, ini aplikasinya mungkin cocoknya di statistik mungkin ya. Atau kalau di teknik sipil ini bisa Anda gunakan kalau Anda ingin mengeplot diagram gaya geser ya, diagram gaya geser ya, yang sudah Anda pelajari di fisika 2 ya. Oke, kemudian fungsi scatter ini untuk menampilkan data secara scattered ya. Jadi untuk menampilkan sebaran ya, scatter itu sebaran dari data ya. Kita ingin mengetahui apakah sebaran datanya ini acak, random ya, atau dia memiliki tren tertentu ya. Nah, karena di sini saya membuat suatu fungsi sinus X ya, dari berapa ini? Dari 0 sampai 10 ya. Mulai X-nya 0 sampai 10, kemudian saya buat menjadi 100 data ya. Kemudian saya membuat Y-nya ini adalah fungsi sinus X ditambah bilangan random ya, dari 1 sampai 100 ya. Oke ya. Kemudian bukan ya, bilangan random maksimal 1 ya, tetapi jumlahnya ada 100 ya, karena di sini 100 data ya. Oke, kemudian ini saya jumlahkan supaya dia membentuk data random ya, karena saya ingin memperlihatkan fungsi scatter ini ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan scatter ya, XY sintaksnya, kemudian format dari data marker yang ingin kita gunakan ya.